wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mas, Bu Rizka dan Bu Ayu. Sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu aktivitas semuanya terkait dengan tugas kepala sekolah dalam OJT yang sedang dilaksanakan, yaitu pembelajaran mendalam di kelas sekolah. Kami sedang menyelesaikan tahap akhir laporan terkait dengan refleksi. Nah, oleh karena berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di sekolah yang sudah dilakukan dan saya mengenai langsung kegiatan tersebut, alhamdulillah kegiatan berjalan lancar. Nah, oleh karena itu ada beberapa pertanyaan untuk semua terkait dengan pelaksanaan peer teaching yang sudah dilakukan kemarin. Apakah Ibu sudah siap untuk menjawab pertanyaan saya? Baik, ini satu persatu dulu sesuai dengan kegiatan atau jadwal kegiatan yang diawali dari guru kelas 6 terkait pembelajaran coding ya, KKA. Bu Ayu, gimana Bu Ayu sekarang, sehat? Untuk Bu Ayu ini saya tidak bisa memonitoring karena kegiatannya adalah menilai rekam ya di SD 1 Cinagara. Boleh sedikit bercerita Bu Ayu? Dalam pelaksanaan peer teaching untuk KKA sendiri ada OJT kedua itu memang untuk peer teaching open class, di mana kami peserta pelatihan bertugas menjadi dua sesi berarti. Yang pertama, kami sebagai guru modelnya yang akan dianalisis oleh rekan pelatihan KKA tersebut. Dan yang kedua, bertukar. Kami yang tadinya sebagai guru model menjadi penilai rekan kami dalam pelaksanaan pembelajaran KKA di sekolah masing-masing. Oke, terima kasih Bu Ayu. Yang pertanyaan selanjutnya terkait KKA ini yang sudah dikuasai dalam diklat di Opus Bapatan tadi. Ya. Bagaimana kesiapan Bu Ayu untuk menjadi guru yang sudah mengikuti kegiatan diklat KKA? Awal memang merasa sangat kurang untuk memahaminya, belum siap sama sekali. Karena kami memikirkan bahwa yang dianggap kami itu KKA pasti berkaitan dengan pemrograman yang sifatnya luas, menggunakan komputer, pakai internet dan sebagainya yang dianggap belum cukup memadai untuk beberapa sekolah yang lain. Namun setelah kami melaksanakan pelatihan, kami menemukan jawaban bahwasanya KKA ini tidak harus menggunakan internet. Ada yang sifat plug dan unplug. Kemudian untuk materi pembelajaran memang sudah cukup kami bisa membaca dengan luasan gitu, dari bahan-bahan ajar atau modul ajar yang sudah dipersiapkan oleh pasien, sehingga kemungkinan ketika ditanya kesiapan 80% insya Allah siap. Berarti dengan adanya pembelajaran yang berbasis digitalisasi di tahun-tahun berikutnya, Bu Ayu ini sudah siap ya Bu? Insya Allah. Terima kasih Bu Ayu, semoga terus sukses bisa melaksanakan atau mengimplementasikan di sekolah kita khususnya, dan juga bahkan mungkin nanti ada tuntutan untuk pengimpasan juga. Siap Bu Ayu? Oke, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya untuk Bu Rizka. Bu Rizka ini adalah salah satu guru kelas bawah yang mengikuti kegiatan di kelas pembelajaran dalam 27 SDN 2 Cinimbai. Dan kemarin Bu Rizka sudah melakukan peer teaching di kelas 2 dengan disaksikan, ditonton langsung oleh kurang lebih 15 guru ya. Dari kelas bawah. Bagaimana rasanya mengajar kemudian disaksikan dengan para senior? Sebenarnya siap tidak siap, memang saya harus siap. Itu menjadi tantangan dan mungkin menjadi pengalaman saya untuk mengasah kemampuan saya seperti pada halayak rekan yang lain. Untuk persiapan, insya Allah kemarin saya sudah karena kita sharing ngobrol bersama Bu Imas bagaimana kita menyempurnakan RPM yang kita baca untuk di teaching yang akan kita laksanakan.
ada rasa apa ketika ngajar? Deg-degan ada, apalagi kan rata-rata yang menonton memang pada guru-guru senior sih lebih dari kita gitu kan usianya yang kelas itu. Nah, harapannya kan kita dengan pendekatan mendalam ini khususnya untuk kelas bawah. Jadi kira-kira kalau dipresentasikan apa yang sudah diterapkan seperti apa? Berapa persenkah kira-kira kemampuan penguasaan atau kompetensi guru kelas sendiri? Nah, sebenarnya dalam PMI tidak jauh lebih dari kurikulum sebelumnya ya Pak. Hanya ada beberapa perbedaan, diantaranya dalam dimensi projurusan, karena PMI ini bukan kurikulum baru, melainkan pendekatan dalam pembelajaran. Hanya saja dititik beratkan ada 3 kerangka: memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Terutama di merefleksikan, di mana peserta didik itu benar-benar memahami dan ada umpan balik kepada kita juga bagaimana kita harus memperbaiki yang tidak yang belum sesuai di kegiatan sebelumnya. Nah, sementara untuk laporan AGT Bapak ini adalah minat siswa ketika atau antusias siswa ketika belajar memanfaatkan internet, ya baik itu menggunakan fokus ataupun audio ataupun sekarang kita punya alat baru ya. Bagaimana antusias mereka ketika belajar dengan menggunakan IP? Ya, jadi untuk MPM itu memang harus adanya pemanfaatan digitalisasi. Itu merupakan rangkaian dari 4 kerangka dalam PTN ya. Ada kreatif pedagogis, ada pemanfaatan digitalisasi, ada kemitraan, ada lingkungan pembelajaran. Nah, dalam pemanfaatan digitalisasi, kemarin saya mencoba dengan video animasi, lalu dengan Canva, ada quiz melalui Canva, terus bisa juga pakai wall dan spiral dan berbagai macam cara untuk pemanfaatan digitalisasi dalam pembelajaran. Bagaimana antusias anak-anak tersebut ketika kita memanfaatkan teknologi IT digital? Ya, mereka sangat antusiasnya, apalagi kalau berhubungan dengan animasi seperti mereka sangat antusias. Pertanyaan terakhir, bagaimana persiapan Rizka? Bahkan mungkin nanti kalau diminta untuk menjadi narasumber terkait hasil diklat pembelajaran mendalam. Insya Allah, karena ilmu yang saya dapatkan itu kita harus berbagi juga kepada yang lain kita. Insya Allah kalau saya di ini, saya bisa. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Rizka. Semoga tetap semangat, maju terus Ya. menjadi guru yang hebat, khususnya di SDN 1 Cimahi. Siap. Selanjutnya untuk Bu Imas, ya, sama Bu Imas juga adalah salah satu peserta guru ya, kelas atas di Lokus 7 SDN 2 Cimahi. Dan kemarin pada tanggal berapa? Kemarin tanggal 29 September kita melakukan OJT kedua di tempatnya di SDN 1 Cimahi. Karena kan SDN 2 Cimahi lagi melaksanakan. Dan Bu Imas ini adalah salah satu yang ditugaskan untuk menjadi guru model. Artinya dia sebagai guru yang akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Septiani, guru kelas 2. Saya akan mencoba memanfaatkan digital IPM ini dalam pembelajaran. Ini kalau kita akan berbagi layar. Setelah berbagi layar ini, kalau kita akan menggunakan laptop terpasang ke sini, nanti kita masukkan saja kode PIN-nya. Kalau ini untuk dari ponsel juga bisa. Nanti kita tinggal kode QR-nya kita pindai papan tulis. Kita bisa langsung menulis di sini. Misalnya kita akan tanpa ini ya, jumlahan misalnya 25 Nah, ini kita tidak usah menggunakan lebar lagi. Cara menghapus tinggal klik di sini. Nah, ada ini apa, YouTube atau Google. Nah, kita ke Google dulu. Misalnya kita mau cari informasi apa, kemana-mana aja bisa ya. Nah,
Kok bisa YouTube, bisa connect ke YouTube. Misalnya ini. Terima kasih itu penjelasan